Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan melakukan instalasi distro Linux FX ya. Ini adalah sebuah Linux yang didasarkan pada Ubuntu dan dibuat agar mirip dengan Windows. Kenapa saya memilih distro ini? Nanti saya akan terangkan. Kita masuk ke websitenya. Ini adalah Linux FX versi 11.4.7 Red Sun ya. Ada dua versi. Yang satunya lagi adalah yang betul-betul berdasarkan Windows Ubuntu ya, yaitu Ubuntu. Saya pilih yang atas saja, Linux FX. Waktu kita mau download, dia arahkan kita ke website Surffolk ya. Wah, kenapa mereka tidak bisa membeli website sendiri? Dan downloadnya itu adalah direct link. Jadi sebesar 4,7 GB di download langsung ya, tidak pakai torrent. Kemudian seperti biasa kita akan memburn ISO yang tadi kita download ke dalam sebuah flash disk agar bisa dipakai untuk booting. Kita menggunakan program yang namanya Rufus, tinggal kita jalankan, kita klik start, kita pilih ISO-nya tadi ya, kemudian kita jalankan aja start, dan Rufus ini akan memburnkan USB itu. Nah, di sini saya tidak seperti yang lain, saya ditugaskan untuk merestorasi sebuah laptop ya. Laptop ini harddisknya sudah damage penuh dengan backsector, jadi pemiliknya juga tidak mau mengganti laptop baru ya. Sehingga saya mempunyai ide untuk menginstal Linux FX tersebut ke dalam sebuah USB. Nah, di sini kita sudah masuk ke live bootnya Linux FX ya, berdasarkan USB drive yang tadi kita burn. Nah, ini adalah live bootnya Linux FX ya. Saya menginstal Simple Screen Recorder dan kita sekarang clean recording langsung. Ini adalah installernya Linux FX 11.4.7. Kita memilih bahasanya ya, bahasa Inggris, next, time zone, next, and keyboard next. Dan di sini adalah partitionnya karena kita tidak mempunyai hard disk lagi ya. Di sini saya mempersiapkan sebuah flash disk yang lain, yaitu kita akan menginstalkan ke SDC ya. Itu adalah flash disk yang saya persiapkan untuk diinstal Linux FX ini. Jadi di sini kita bisa memilih pilihan kedua yaitu erase disk. Lihat, dia langsung secara grafik memberitahukan kepada kita semua akan diformat. Kemudian kita akan memasukkan username kita, ini namanya adalah pemiliknya ya. Dan ini nama komputernya pakai nama distro, masukin password. Dan sudah, kita bikin login automatically karena pemilik dari laptop ini adalah seorang pemula ya. Kita mau membuat dia senyaman mungkin seperti dia memakai Windows. Kita tidak bisa menginstalkan Windows karena tidak ada hard disk ya. Jadi Linux FX ini saya pilih karena mirip dengan Windows dan bisa berjalan di sebuah USB drive saja. Installationnya cukup lama ya, dari jam 10.30 sampai jam 12 karena kita menginstal ke USB drive, lambat ya. Oke, all done and kita bisa restart now. Tapi sebelum restart saya tunjukkan sekali lagi ya. Kita jalankan program Gpark. Nah, mirip dengan Windows kan? Very similar looks into Windows ya. Nah, ini adalah drive C-nya, hard disknya. Saya ingin menonaktifkan hard disk tersebut supaya tidak terklik tanpa sengaja sehingga terbaca dan menjadi lambat ya. Nah, ini adalah flash disk yang sudah terinstall Linux FX itu hanya 32 GB ya, dan sudah terpakai separuhnya. Nah, ini adalah flash disk USB drive yang installer tadi ya, hanya sedikit terpakai. Oke, baiklah, kita langsung restart. Dan di sini terlihat grupnya itu masih ada pilihan Windows Boot Manager ya. Sorry, out of focus karena gelap, kameranya tidak fokus. Nah, ini adalah settingannya dari Linux FX ini, sangat mirip dengan Windows 11 ya. Kemudian seperti biasa kita harus jalankan sudo apt-get update dan upgrade juga, dan kemudian saya langsung menginstal Simple Screen Recorder supaya bisa instalasi secara clean. Dan saya juga langsung jalankan
Upgrade. Ini adalah Ubuntu ya. Kalau Ubuntu itu sangat mudah menginstal Simple Screen Recorder. Dan kita jalankan NeoVerts dan terlihat kernelnya itu sangat ketinggalan ya. Baru kernel versi 5.15. Ini adalah bulan Juni tahun 2004 ya. Plasmanya versi 5 juga. Sekarang udah plasma versi 6 kayaknya. Nah ini kita jalankan LSBLK ya untuk melihat storage yang terkonek. Ada dua ya, yaitu yang hard disk yang rusak tadi SDA dan flash disk yang kita pakai sebagai boot yaitu SDB. Saya mau unmount dia. Ini tadi salah karena bukan unmount tapi umount ya. Dan dia sebenarnya sudah tidak termount ya. Nah, tapi kemudian saya bisa masuk ke Dolphin. Dolphin itu adalah file manajernya dan saya hanya hide, menyembunyikan hard disk tersebut supaya tidak tanpa sengaja terklik sehingga mengakibatkan dia melambat gitu. Nah, di sini saya ganti ikonnya. Saya buat yang semirip mungkin dengan Windows ya, termasuk tombol-tombolnya dan segala macam. Saya restart ya supaya saya mau ngecek apakah upgrade itu membuat kernelnya terupgrade atau enggak. Tapi rasanya tidak ya, karena kalau di Ubuntu, di Debian itu dia enggak langsung update. Nah, di sini terlihat ya kernelnya itu juga masih versi 5.11, tidak di-update ya. About this system, Linux FX operation. Ini adalah Intel Celeron 4 GB. Jadi secara hardware semuanya masih oke, kecuali tidak ada hard disk. So the installation is done without a hard disk. Linux FX install on USB drive ya. Ini adalah Dolphinnya dan saya juga membuat dia semirip mungkin dengan file manager di Windows. Oke, kita tadi sudah mencoba music-nya dan seperti biasa kita mengganti wallpaper-nya. Beautification ya, membuat dia menjadi cantik, customize. Kemudian kita masuk ke konsol, kita jalankan beberapa perintah command. Oke, sebelumnya saya mau membuat dia menjadi transparan dulu ya supaya cantik. Nah, itu tadi adalah kita add property dan mencari active opacity. Dan kita jalankan lagi NeoVerts, masih kernel versi 5.1 berjalan di Intel Celeron 4 GB. Kita menginstal Symmetric di Debian sudo apt-get install Symmetric ya. Ini adalah kita memanaskan mesin kita, testing our terminal ya, we warming up. Sekali lagi ini sistemnya berjalan di USB drive ya, sangat ajaib. Di tahun 2024 nih kita masih bisa menjalankan Symmetricnya berjalan dengan cantik ya, menjalankan sebuah operating system di USB drive only. Dan di sini virtual desktopnya kan secara default ada 4, saya hilangkan semua supaya dia menjadi ringan gitu. Jadi pemilik laptop ini hanya ingin dia bisa browsing dan mungkin membuka 1 atau 2 file Microsoft Excel. Karena dia sebenarnya juga memiliki laptop yang lain. Kemudian kita instalkan music ya. Music player LX Music. Karena pre-installnya tidak ada. Oke, ini kita jalankan LX Music, berjalan dengan baik. Kemudian kita ganti lagi wallpapernya ya, karena ya inilah hiburan kita ya setelah menginstal. Nah, kita akan mencoba Only Office. Jadi kalau di distro yang lain umumnya saya menggunakan LibreOffice. Di sini dia sudah pre-install Only Office. Dan Only Office ini lebih mirip dengan Microsoft Office ya, dia punya tampilan. Oke, di sini saya mengetikkan beberapa petunjuk menggunakan laptop Asus. Ini bukan Windows 11 tetapi adalah Linux FX ya. Saya tuliskan username dan passwordnya. Dan kalau kita mau membuka software, mencari aplikasi, kita buka software bernama Discover.
Baiklah, kita save. Program OnlyOffice ini berjalan agak berat juga, dan saya akan letakkan dia di desktop supaya gampang ditemukan dan dia bisa membaca kalau terjadi emergensi ya. Dan saya coba masukin dia ke test panel bar, bisa ya. Nah, kemudian kita coba Microsoft Excel-nya, yaitu OnlyOffice Calc kah namanya. Oke, nggak kelihatan tadi. Dan kita akan membuka sebuah file Excel yang di save di Windows RAB ya. Malum ini kita adalah para pedagang, kita harus menggunakan Excel ini untuk kalkulator kita ya, menghitung barang dagangan gitu. Dan ya, terbaca dengan sempurna, jadi aman lah ya. Ini adalah OnlyOffice. Kemudian kita mencoba browsernya ya. Browsernya ini kita langsung pre-install itu Google Chrome. Kita masuk ke Linux FX-nya, yaitu operating system Ubuntu base, ada KDE ya. Ya, ini desktop environment-nya itu ada KDE yang sudah dibuat semirip mungkin dengan Windows ya. Sudah di custom. Nah, tetapi Linux FX ini ada fitur yang harus berbayar ya, yaitu Power Tools namanya. Itu adalah mungkin settingannya ya. Kita bisa pakai PayPal $35 untuk lifetime ya. Kemudian kita akan mencoba YouTube-nya. Dan seperti biasa saya promosikan lagi channel saya Historical Linux yang sedang Bapak Ibu nonton. Tolong di-subscribe. Ini adalah channel di mana saya mengupload semua distro yang pernah saya install sebagai kenang-kenangan untuk saya tonton sendiri dan sharing kepada teman-teman. Terima kasih untuk yang komen dan sudah yang menonton. Ada yang workstations, ada yang server, atomic desktop dan spin. Nah, di sini saya sudah mengupload semua wallpaper saya ya ke sebuah website. Saya cukup lama mengupload ini karena saya mencari-cari website yang asik untuk diupload, tidak banyak aneh-aneh, tidak perlu register yang terlalu rumit dah. Silakan kalau mau mendownload wallpaper yang ada, bisa di website ini, ada linknya di deskripsi. Kemudian kita akan mencoba Super Tux Card, game wajib yang saya pakai untuk mengetes semua installation Linux. Saya pakai settingan grafik yang paling pertama ya, karena ini pasti berat, tetapi masih berjalan dengan mulus ya. Jadi betul-betul mantap game ini. Ini adalah game racing, sangat asik karena kita itu bisa membuat karakter mobil sendiri dan juga kita bisa mendesain circuit tracknya dan kita masukkan ya, upload ke websitenya ya. Bisa multiplayer. Oke, demikianlah instalasi Linux FX Red Sun ini ke dalam sebuah USB flash disk without physical hard drive. Linux FX ini adalah the most Windows 11 look-alike distro yang paling mirip dengan Windows 11 ya. Please subscribe. Restorasi laptop tanpa hard disk ya. Jadi kali ini saya menginstal Linuxnya tanpa hard disk, diinstal di USB drive saja. Saya screenshot tampilan terakhirnya untuk menjadi cover YouTube. Jadi Linux FX ini adalah distro yang dibuat oleh orang Brazil ya. Terbukti dia berjalan dengan cukup lancar hanya dengan diinstal di atas USB drive untuk laptop Celeron 4 GB. Direkomendasikan untuk dicoba. Basicnya adalah Ubuntu. See you again. Terima kasih sudah menonton.